berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pada sore hari ini Tuhan, kami telah mempersembahkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Kami percaya setiap pujian kami boleh naik di hadapan hadirat-Mu, menjadi persembahan kami yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Dan tiba saatnya hati kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Engkau tolong sucikan, kuduskan kami Bapa. Layakkan terus kehidupan kami untuk mau menikmati kebenaran firman-Mu. Intimidasi kuasa setan iblis yang akan selalu mencoba-coba mengganggu konsentrasi kami untuk mau mendengarkan firman-Mu saat ini, kami bersatu hati, kami tolak itu di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa, Engkau hancurkan dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kebebasan dan sukacita yang daripada Allah akan menjadi bagian milik kami semua. Urapi hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan, biarlah urapan Allah akan tetap menjadi bagian milik hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kalau kembali pada sore hari ini, kita masih dihimpunkan oleh Tuhan datang di tempat ini. Sepanjang hari kita telah sibuk dengan Tuhan. Kita selalu membangun hubungan kita dengan Tuhan dalam beribadah kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan pun akan sibuk untuk selalu menolong dan menyertai kehidupan kita. Amin. Itulah sebabnya mari kesempatan yang ada kita tetap pakai terus untuk mau mencari Dia, mencari Tuhan. Sebab ada saatnya nanti, walaupun kita berusaha untuk mau mencari dan mencari kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan dapatkan. Tetapi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita pakai waktu ini untuk tetap mencari Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, segera kita akan membuka Alkitab kita pada sore hari ini. Di dalam Roma pasal 15 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-6. Roma pasal 15 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber kekuatan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saya akan berikan judul khotbah saya pada saat ini, kesetiaan Tuhan yang tak pernah terbatas. Amin. Kesetiaan Tuhan yang tak pernah terbatas. Ketika saya sampaikan bahwa kesetiaan Tuhan yang tidak pernah terbatas, mulai kita pikirkan dalam kehidupan kita. Di saat-saat kita mengalami masalah, di saat-saat kita mengalami tantangan, pergumulan, sakit, penyakit, apakah Tuhan membiarkan kita? Apakah Tuhan membiarkan saya dan saudara bergumul sendiri? Tidak. Tetapi kesetiaan Tuhan itu tidak pernah terbatas. Artinya kesetiaan Tuhan itu selalu dinyatakan, tidak pernah putus-putusnya dalam kehidupan kita. Dalam pembacaan kita pada sore menjelang malam hari ini, dia katakan di dalam ayat yang keempat, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Amin. Setiap kebenaran firman Allah, perkataan Tuhan Yesus
telah ditulis di dalam kebenaran firman Allah, telah ditulis di dalam Alkitab yang selalu kita bawa setiap kali kita beribadah. Puji Tuhan, haleluya. Dia katakan di sini untuk menjadi pelajaran bagi saya dan bagi saudara. Amin. Makanya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, membaca kebenaran firman Allah, jangan asal-asal kita baca, tetapi biarlah pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, benar-benar boleh tertanam dalam hati kita, dan kita bisa mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Sebab dikatakan di sini, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya apa? Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Pelajaran apa yang ditulis dalam kebenaran firman Tuhan? Supaya apa? Apa tujuan firman Tuhan dicatat dan disampaikan kepada jemaat Tuhan, kepada saudara dan saya? Dia katakan di sini supaya menjadi satu pelajaran, supaya kita teguh berpegang dalam pengharapan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kita tetap berpegang teguh dalam pengharapan. Jangan kita mau lepaskan pegangan kita kepada Tuhan. Ketika kita minta mengangkat tangan kita kepada Tuhan, tujuannya supaya apa? Tuhan memberikan pengharapan yang kuat kepada kita di dalam kita hidup menghadapi hari-hari yang Tuhan masih izinkan kita menumpang di tengah-tengah dunia ini. Puji Tuhan. Dan pengharapan itu akan memberikan kekuatan ilahi dalam kehidupan kita. Pengharapan itu akan selalu memotivasi kehidupan kita. Walaupun kita mengalami masalah, tantangan hidup di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita selalu punya pengharapan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Karena saya katakan tadi bahwa kesetiaan Tuhan yang tidak pernah terbatas. Kadangkala saya setia kepada teman, ada batasnya. Saudara, begitu pula di saat kita berteman sangat terbatas. Kita tidak bisa memenuhi semua keinginan, kebutuhan teman kita. Tetapi firman Allah datang kepada kita. Dia mengingatkan bahwa sesungguhnya kesetiaan Tuhan itu tidak pernah terbatas. Oleh dan sebab itu, di mana kita berada, di mana kita beraktivitas, di mana kita berusaha untuk membela rumah-rumah tangga kita, kadangkala kita tidak mampu. Kadangkala kita mengalami fisik yang kurang, mengalami tantangan, mengalami pergumulan, tetapi firman Allah, kesetiaan Tuhan tidak pernah terbatas. Artinya di saat kita mengalami masalah, tantangan, di saat kita mengalami tidak ada kekuatan dalam kehidupan kita, ingat akan kebenaran firman Allah bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak pernah terbatas. Dan kalau kita percaya, kita yakini bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah terbatas, mari kita datang kepada Tuhan. Amin. Kita bawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita. Karena di sini dikatakan pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau kita tidak tekun, itu adalah pekerjaan iblis. Amin. Kalau kita tidak berharap kepada Tuhan, itu adalah kemauan kita secara daging.
Sementara Tuhan sudah beritahu bahwa sesungguhnya Allah itu setia. Amin. Kita mau berharap kepada Tuhan. Kita mau tetap tekun. Dan penghiburan dari kitab suci itu akan menjadi bagian milik kita. Ayatnya yang kelima dikatakan, semoga Allah yang adalah sumber kekuatan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber kekuatan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Tuhan tidak inginkan akan terjadi perpecahan belah di antara kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kenapa? Tuhan tidak inginkan terjadi ketika Dia memanggil kita sebagai anak-anaknya. Berarti kita ini adalah anak-anak yang dipersiapkan untuk mewarisi surga yang kekal buat sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya setiap yang ditulis di dalam kebenaran firman Allah itu akan mendatangkan kekuatan, mendatangkan penghiburan, mendatangkan pengharapan di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah sumber kesabaran dan kekuatan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Amin. Tuhan selalu memberikan hal-hal yang terbaik kepada kita. Ada pertanyaan, kenapa saya mengalami hal seperti ini yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan? Kenapa tuh terjadi masalah dalam hidup ini? Sementara Tuhan berjanji Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita. Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti yang terbaik yang dimaksud oleh kebenaran firman Allah adalah apa yang kita inginkan. Bahwa ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, perjalanan kita akan mulus. Artinya tidak akan pernah mengalami masalah. Bukan seperti itu. Yang dimaksud bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Apapun yang kita alami, kita percaya bahwa ini semua Tuhan izinkan akan mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau itu kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita, maka kita tidak mudah kecewa di dalam kita mengiring Yesus. Dan kita tetap mengaminkan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun ada saat-saatnya kita mengalami pergumulan, kesedihan, tantangan, silih berganti. Tetapi ingat bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak pernah terbatas. Ayatnya yang kelima ini mengingatkan kepada kita bahwa Dia adalah sumber kekuatan. Amin. Dia adalah sumber penghiburan. Dia adalah sumber segala-galanya. Dan kalau Dia sumber segala-galanya, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan pribadi maupun rumah tangga kita, semuanya itu bawa kepada Tuhan. Maka Tuhan yang tidak pernah terbatas itu, Dia akan menolong saudara dan saya. Di dalam pembacaan kita ini ada 3 hal yang Tuhan memberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan. Ada 3 hal yang Tuhan akan berikan kepada saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan memberikan kesabaran. Amin. Amin. Haleluya. Kalau kita tidak sabar, tentunya kita tidak mau datang di tempat ini. Kalau kita tidak sabar, tentunya kita sudah mau putus asa. Karena adanya masalah tantangan yang kita alami. Kita semua yang ada pada malam hari ini punya masalah tantangan hidup yang berbeda-beda. Sehingga seringkali kita katakan, secara manusia saya tidak mampu.
Memang secara manusia tidak mampu. Ketika kita berkata seperti itu, secara manusia kita tidak mampu. Kita bersyukur kepada Tuhan, berarti ada pribadi yang memberikan kemampuan kepada saudara. Ada pribadi yang memberikan semangat baru, sehingga kita tidak melihat masalah yang kita alami. Itulah sebabnya saya katakan tadi ada 3 hal yang Tuhan akan berikan kepada kita. Yang pertama, kesabaran. Akhir zaman, hari-hari di mana firman Tuhan sementara digenapi, Tuhan akan memberikan kesabaran kepada kita. Walaupun banyak orang yang mengatakan, orang dunia mengatakan bahwa Tuhan lalai untuk menepati janjinya, tetapi sebenarnya Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Dia memberikan kesempatan bagi saya dan saudara. Dia masih sabar memberikan peluang kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa memperbaiki seluruh kehidupan kita, tingkah laku kita, supaya sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kalau sudah sesuai dengan kebenaran firman Allah, kita sudah bisa pastikan bahwa hidup saya sudah berkenan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Maka kita mempunyai tempat, yaitu di dalam surga yang kekal buat sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya kita bersyukur sebagai jemaat Tuhan. Walaupun banyak hal yang terjadi yang membuat kita emosi, yang membuat kita mungkin kita sudah mau putus asa, tetapi masih ada suara yang selalu mengingatkan kepada kita, sabar. Sabar. Puji Tuhan. Itu adalah janji kebenaran firman Allah, bahwa Dia akan memberikan kesabaran kepada saudara dan saya di dalam kita menjalani hari-hari hidup kita sekarang ini. Dan yang kedua, Tuhan akan memberikan dorongan kepada saya dan saudara. Dorongan apa? Untuk kita tetap datang kepada Tuhan, untuk kita tetap setia kepada Tuhan, untuk kita tetap mengasihi Tuhan, untuk kita bisa tetap mengasihi satu dengan yang lain, membantu satu dengan yang lain. Itu adalah dorongan bagi saudara dan saya. Oleh dan sebab itu, ketika kita dijadikan menjadi hamba dan pelayan Tuhan yang bisa mendorong orang lain, dan kalau kita lakukan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita yakin dan kita percaya bahwa itu semua sumbernya hanya daripada Tuhan. Kita bisa mendorong satu dengan yang lain, menasihati satu dengan yang lain. Itu adalah sumber pemberi adalah Tuhan. Memberikan kekuatan kepada kita, memberikan sarana kepercayaan kepada kita. Untuk apa? Untuk mendorong sesama kita manusia, untuk membawa, menyampaikan bahwa sesungguhnya kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Haleluya. Dan yang ketiga, Tuhan akan memberikan kesatuan dan persatuan kepada anak-anaknya. Amin. Haleluya. Pada bulan depan kita akan menyambut tamu-tamu yang begitu banyak. Bukan tamu-tamu duniawi, tetapi kita akan menerima tamu. Kita akan sama-sama dibekali, dibentuk di tempat ini dengan kebenaran firman Allah. Kalau kita tidak bersatu, kita tidak satu hati, kata firman Tuhan, satu suara, pasti kegiatan itu akan gagal. Tetapi ketika kita bersatu, jemaat Tuhan yang ada, jemaat El Shaddai Mohoni bersatu, maka kita akan boleh melihat apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita akan kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab kita, kita percaya bahwa itu tidak akan gagal. Kenapa? Karena ada kesatuan, kerukunan iman di dalam jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Itu adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab jemaat untuk kita tetap menopang pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini.
Karena apapun yang kita kerjakan, itu adalah untuk Tuhan. Bukan untuk gembala, bukan untuk majelis, tetapi itu untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita korbankan, itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Oleh dan sebab itu, mari biarlah kesatuan ini, dan kita percaya Tuhan telah memberikan kesatuan kepada kita untuk kita tetap bekerja dan bekerja selagi masih ada kesempatan. Kita hidup menumpang di tengah-tengah dunia ini. Artinya kita melihat orang lain. Puji Tuhan. Kalau kita melihat teman kita, dia mengalami masalah. Kita melihat teman kita mengalami pergumulan. Jangan kita tambah, dia punya masalah. Jangan kita tambah, dia punya pergumulan. Tetapi mari kita angkat dia. Kita memberikan semangat kepada dia. Kenapa? Karena kita ini adalah satu tubuh. Amin. Haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya firman Tuhan datang kepada kita mengingatkan bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak pernah terbatas. Oleh dan sebab itu, jangan kita bermasa bodoh, tetapi mari kita tetap berpegang kepada Tuhan. Kita tetap berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Hari-hari yang kita akan hadapi ke depan ini, bukan semakin hari semakin akan baik dunia ini, tetapi semakin hari semakin akan menuju kepada jurang kebinasaan. Tetapi bagi saudara dan saya, firman Tuhan datang kepada kita mengingatkan bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak pernah terbatas. Amin. Kesetiaan Tuhan itu dia akan selalu nyatakan dalam kehidupan kita. Dia akan selalu berikan kepada kita, sehingga kita akan selalu tetap menjadi anak-anak Tuhan yang tetap berpengharapan di dalam kasih setia Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sangat mengasihi kita, Allah yang sangat mencintai kita. Ketika saya sampaikan bahwa Tuhan, kesetiaan Tuhan ini tidak pernah terbatas, kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan dan bisa kita katakan, ya benar Tuhan, bahwa kesetiaan-Mu tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Kadangkala kita umat-umat, kadangkala kita anak-anaknya, kadangkala kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan tidak setia dalam pelayanan kita, tidak setia untuk mengerjakan tanggung jawab kita masing-masing. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita mengingatkan bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya dapat sampaikan pada malam hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini yang akan selalu memberikan motivasi dalam kehidupan kita. Dimanapun kita pergi dan berada, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah terbatas. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita tidak pernah terbatas. Dia selalu berjanji dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Tetapi dia berjanji dia akan tetap setia untuk menolong dan menyertai kehidupan kita.